Shalom. Siapa yang merasa bersuka cita pagi hari ini di hadapan Tuhan? Kita mau lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Kita mau berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sebab di dalam setiap kelembah, kekelaman yang kita alami, disitulah kemenangan Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Apapun kesulitan yang boleh dihadapi saat ini, kita akan semakin melejit, naik tinggi terbang bersama Tuhan. Sekali lagi yang meriah bagi Allah kita. Kita akan pujikan nama Tuhan. Kita membangkit berdiri. Kita menyatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Sebab Kau segalanya bagi kami Tuhan. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di satu jantung, Kaulah sumber kuatku. Lemah kalam yang ku lewati, amin. Sebab Engkau sertaku, haleluya. Dengan imanku Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh karena kuasa Yesus, angkat tanganmu bagi Tuhan, nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, haleluya Yesus, Engkau hebat Tuhan. Katakan bagi Tuhan, Yesus Kau kekuatan di jiwaku. Amin Tuhan Yesus. Kami mau terus maju bersamamu Tuhan. Yes. Kami percaya tangan-Mu yang akan terus menopang kami Tuhan saat kami terjatuh Bapa. Katakan bagi Tuhan, lemah yang kelam tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Tiaralah payah sekarang, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa Yesus. Hamba bagi Tuhan katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, amin Yesus. Tiaralah payah sekarang, nyatakan, oh, angkat tangan, katakan Kau hebat, amin. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, yes. Haleluya. Katakan bagi Tuhan, ku angkat tanganku, sorakan haleluya, yes. Namamu berkuasa, amin. Surga buminya, katakan Yesus. Ku angkat tanganku, Kau hebat, amin. Sepanjang selamanya, katakan bagi Tuhan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi. Ku angkat tanganku bagimu Tuhan, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, yes. Allah yang perkasa. Jemaat katakan bagi Tuhan, jemaat katakan bagi Tuhan, ku angkat. Amin Yesus. Biarlah apa yang sing. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa.
Sekalipun kami harus lewati lembah kekelaman dalam hidup kami, Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang terus akan beserta kami, Bapa. Kamu tetap pujikan, pujian syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau bawa kepadamu dengan segenap hati kami, dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku kami bawa padamu, Tuhan. Kiaralah payah segenap hati kami, Tuhan. Kiaralah payah karalah maya sekaralah maya ku persembahkan seluruh hidup kami, Tuhan. Sadar bila ku ada, amin Yesus, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Angkat tanganmu bagi Tuhan, nyatakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku. Sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib, sorak-sorai bagi Allah kita yang layak ditinggikan. Kiara lamaya sikiara rama katakan, pujian dan syukurku terus kami bawa padamu, Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan hanya karena anugerah-Mu, Tuhan. Sadar bila ku ada, satu-satunya hanya karena anugerah-Mu. Amin Yesus. Bukan karena kekuatanku. Sembahkan hatimu bagi Tuhan, nyatakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam
Mari yang merasa berharga di mata Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu bagi Tuhan semakin lebih lagi. Katakan bagi Tuhan, aku tahu Tuhan. Sekira rama yang sekira lama yang sekara ramo berharga di matamu. Segenap hidupku bersama. Katakan bagi Tuhan, angkat tanganmu semakin tinggi lagi bawah Tuhan. Ku tahu, yes, biarlah payasi, biarlah mayasi. Angkat suaramu lebih lagi. Dialah kita yang berkenan dalam setiap penyembahan kita. Biarlah mayasi, biarlah sorak-sorai bagi Allah kita semakin lebih lagi di hadapan Tuhan. Kiara rapa yang si kiara lama. Hidupku adalah penyembahan. Sertakanku dalam kemuliaan. Kami percaya bahwa ku tahu hidupku berharga di matamu. Kiara lama yang segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sorak-sorai bagi Allah kita Yesus. Haleluya. Hidupku persembahkan. Kiara lama yang si, kiara lama yang sayang. Haleluya Yesus. Hanya ini persembahan kami kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kiara rapa papa yang si, kiara lama yang se, kiara lama yang se. Terus bawa hatimu dalam perkenanan Tuhan. Terus bawa hatimu dalam kasih Tuhan. Terus bawa hatimu dalam perkenanan Tuhan. Sama yang layak ditinggikan. Kiara rama yang si, kiara lama yang si, kiara lama yang serbo. Haleluya. Kiara rapa papa papa yang si, kiara lama yang si, kiara rapa yang si, kiara lama. Bagi kau yang merasa belum mengasihi Tuhan sepenuh hatimu, bawa hidupmu bagi Tuhan. Oh yeah. Betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa dalamnya kasih Tuhan atas nafas kita.
Betapa kami mengakui Tuhan, betapa berharganya kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah kami yang tidak pernah melihat rupa kami Bapa. Engkaulah kami yang siap untuk tetap mengasihi kami, setia mengasihi kami Yesus. Kiara lama ya, ujilah kami lebih dalam lagi Tuhan. Jikalau Engkau Allah kami yang akan menguji kami, ujilah kami Tuhan, sebab kami tahu setiap ujian yang Tuhan izinkan itu yang akan semakin memperkokoh iman kami di dalam Engkau Bapa. Kami mau semakin melejit naik tinggi bersama-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah takut dalam setiap lembah kelam dalam hidup kami, sebab Kau senantiasa ada beserta kami Tuhan. Kiara lama ya si, kiara lama ya si. Katakan bagi Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan lagi Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Angkat tanganmu bagi Tuhan, nyatakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Semakin tinggi lagi katakan bagi Tuhan, ku nyanyi Hosana. Hosana, yes, Hosana bagimu Tuhan. Yesus yang berkuasa, karena apa yang sekarang layak ku nyanyi Hosana.
Yesus, ku agungkan Yesus Raja. Biarlah waktu dan tempat kamu serahkan pada hamba yang bawakan firman Tuhan. Yang berkuasa dan lain, ku agungkan Engkau Tuhan, ku agungkan. Kiralah mayang si, kiralah mayang si, Yesus, Yesus. Yang berkuasa dan layak disembah. Katakan, Kaulah yang disembah. Oh, sekali lagi. Kaulah yang disembah. Berikan tepuk tanganmu, berikan penyembahanmu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sungguh Tuhan, apa yang membuat hidup kami menjadi berharga dan mulia di hadapan Engkau. Sungguh Tuhan, inilah kerinduan kami ketika kami sujud menyembah di hadapan Engkau. Ketika kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, sebab kami tahu di dalam hadirat-Mu kekuatan-Mu pasti ada. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, mujizat-Mu pasti ada. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau sedang alirkan sesuatu bagi setiap kami. Sebab Tuhan, inilah kesukaan setiap kami. Kami boleh duduk diam, tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiralah yasi, kiralah bakat Engkau. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang indah saat ini Tuhan. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Bukan suatu kebetulan Tuhan. Dan kami percaya bahwa di balik semuanya itu ada rencana-Mu bagi setiap hidup kami ya Tuhan. Di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit saat ini, Engkau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk kami boleh datang beribadah dengan leluasa ya Tuhan. Walaupun sedikit ada keterbatasan di antara kami, namun kami percaya Tuhan, di balik semuanya itu Roh Kudus akan terus bekerja. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi satu persembahan yang harum, satu persembahan ukupan di hadapan Engkau Tuhan, setiap ucapan syukur umat-Mu ya Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, biarlah saat yang waktu yang indah kami boleh duduk diam tenang menikmati firman-Mu. Sebab dengan firman-Mu Tuhan, iman kami semakin diteguhkan. Sebab dengan firman-Mu ya Tuhan, kekuatan-Mu bagi setiap kami. Sebab dengan firman-Mu Tuhan, kami akan terus melihat janji-janji-Mu bagi setiap kami.
Peneguhan demi peneguhan seiring firman-Mu disampaikan, kami percaya itu terjadi bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami semua tanpa terkecuali. Sekali lagi Roh Kudus, kami minta Engkau memberkati, mengurapi setiap kami, sehingga pikiran dan hati kami dibuat nyambung dan mengerti dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami persembahkan waktu yang singkat saat ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa dan siap menikmati firman Tuhan. Mari semua yang sepakat kita katakan bersama, amin. Sekalian duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pelayan pujian yang sudah mengantar kita untuk kita boleh memuji-muji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di bulan ini tema besar kita adalah apa saudara? Mari kita baca bersama-sama tema besar kita. 2, 3. Tetap melejit di masa yang sulit. Siapa yang ingin terus melejit saudara? Angkat tangan. Siapa yang ingin terus melejit saudara? Ya. Tetapi saudara lihat fakta yang ada, kenyataan yang ada di luar sana. Ada ini. Di masa yang sulit. Saudara-saudaraku yang terkasih, semuanya merasakan apa yang sedang terjadi. Beberapa minggu yang lalu, saudara, saya bertemu dengan rekan saya, teman saya dari Magelang, sama-sama orang tangsi, saudara, sama-sama anak kolong, saudara. Kebetulan ketemu, dia bukan tentara tapi menjadi seorang pengusaha, rumahnya di Colomadu. Baru kemarin bisa ketemu, saudara. Dia berkata, sedang ngobrol-ngobrol, dia seorang pengusaha. Gimana kondisi sekarang? Intinya adalah ruwet. Intinya adalah ruwet, tetapi anak Tuhan tidak boleh ruwet. Amin. Amin. Ya. Saudara, diceritakan saya biasanya 1 bulan orderan atau omset yang masuk itu sekitar 3 sampai 4 M. Sekarang saya tanya, sekarang baru masuk 100 sampai 200 juta, saudara. Bayangkan perbandingannya yang begitu melonjak sangat jauh, dan itu ternyata membuat dia stres juga, saudara. Tidak usah stres, saya katakan, tidak usah stres. Tapi dia bukan anak Tuhan, saudara-saudara kita dari Bani Kedar. Tidak usah stres, ya, semuanya ngalami. Nikmati apa yang ada, nikmati jalani dengan penuh ucapan syukur. Saya katakan, iya ya, memang yang karo ucapan syukur, karo bersyukur ki yo penak kok. Walaupun jane ya mumet, jane ya mumet, tapi dengan bersyukur itu membuat sesuatu yang lebih membuat sehingga semuanya akan lebih rasanya ringan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu yang terjadi, saudara. Tetap melejit di masa sulit. Di masa yang sulit ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kadang hal ini akan mempengaruhi setiap kehidupan kita. Siapapun, saudara. Siapapun. Mau anak Tuhan, mau orang di luar sana yang tidak kenal Kristus, di masa yang sulit ini akan sangat mempengaruhi, sehingga akan muncul yang namanya kebimbangan. Akan muncul yang namanya, saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah bimbang? Ya. Saudara pernah bimbangan? Bukan Bambang, saudara, kalau Pak Bambang ada di sana. Ya, bimbang, saudara. Sepertinya kita sedang berdiri, dalam satu kebimbangan itu sedang berdiri, ada 2 jalan, baik itu ke kanan atau ke kiri, kita bingung mau kemana. Belok kemana jalan itu, saudara. Ya. Sepertinya seperti itu, saudara. Ya. Di masa yang sulit ini, saudara, kebimbangan itu bisa terjadi kepada siapapun. Entah engkau sebagai anak Tuhan, entah engkau sebagai pelayan Tuhan, entah engkau sebagai pengusaha, entah engkau sebagai pegawai, entah engkau sebagai petani, saudara. Semua bisa merasakan yang namanya kebimbangan. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nanti firman Tuhan akan berbicara kepada setiap kita semua. Karena itu, dengan waktu yang singkat, karena ini poinnya banyak, saudara, poinnya banyak. Waktu yang singkat, mari kita fokus dengan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus terlebih dahulu sebagai mengawali pembacaan kita. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Yakobus pasal 1, surat Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Yakobus ayat 1 sampai ke Pasal 1 pasal 1 ayat 1 sampai 5.
Salam dari Yang Kudus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku kita di perantauan, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkitkan amin. Ayat Maka 6, hal itu akan diberikan kepadanya. ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya. Sampai di situ. Perhatikan ayat 6, Saudara. Dikatakan di sana, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Dikatakan orang yang bimbang itu seperti apa? Seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Firman Tuhan berkata, orang yang seperti ini jangan mengira ia akan mendapatkan sesuatu. Firman Tuhan berkata, orang yang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, di masa yang sulit ini, suka tidak suka kadang bisa mempengaruhi setiap hidup kita. Bisa mempengaruhi hidup kita. Yaitu di mana setiap kita akan merasakan bagaimana kehidupan saat ini, bagaimana kita menikmati hari ini, bagaimana hal itu bisa terjadi, dan sungguh semua itu bisa membuat setiap hidup kita atau hati kita menjadi bimbang. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita perhatikan dengan baik. Ya, hidup kita di tengah situasi yang saat ini, saudara, saya masih dengan apa yang saya ketemu dengan rekan itu, saya masih bersyukur, saudara. Ternyata orang di luar sana juga ternyata jauh lebih mumet kan, jauh lebih mumet. Bayangkan omset yang dari 3 sampai 4 M hanya bisa masuk dalam 1 bulan itu hanya 100, paling kisaran sampai 300 juta, saudara. Itu bukankah angka yang sangat dramatis turunnya? Kalau mungkin dari 3-4 M turun jadi 1 atau 2, 1,5-2 M, itu masih oke. Ini turunnya sangat drastis, saudara. Turunnya sangat drastis. Ya. Pusing kepalanya, kenapa? Ternyata seorang pengusaha pun mikirnya juga, ternyata sini mikirnya, saudara. Mikirnya itu ruwet, wah bayar iki, ternyata bukan hanya orang kecil yang mikir bayar. Mungkin besok harus membayar sesuatu, membayar apa, kos atau membayar kontrakan, saudara. Wong sugih ya mikir, saudara. Ya, karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita sebagai anak-anak Tuhan teguh dalam iman kita, supaya apa? Dalam setiap langkah kita tidak bimbang. Saudara-saudara yang terkasih, penyebab kebimbangan itu sebenarnya sangat banyak, saudara, yang mempengaruhi kebimbangan. Namun pada saat ini mari kita akan perhatikan yang pertama, penyebab kebimbangan adalah konsep yang dimiliki tidak sesuai dengan kenyataan, saudara. Konsep yang dimiliki tidak sesuai dengan kenyataan. Saudaraku, banyak orang memiliki konsep, oh ketika aku nanti lulus SMA, aku mau sekolah, aku mau kuliah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun selesai. Itu konsepnya. Faktanya kadang orang kuliah itu bisa, saya kuliah 7 tahun, saudara. Rekor, saudara, saya kuliah 7 tahun. Kenapa? Dosennya memang senang sama saya, saudara. Ya, kenapa? Kalau saya ujian tak kasih sesuatu dosen, sehingga dosen itu senang gitu sama saya. Ya. Tapi bukan perkara itu. Kenapa? Logikanya orang kuliah itu dia bisa mengambil SKS dalam 1 semester itu antara 20 sampai 22, 24. Saya kadang bisa maksimal hanya 10 SKS, 12 SKS, saudara. Kenapa? Berbenturan dengan banyak, sehingga waktu yang harusnya 4 tahun selesai, saya tempuh dalam waktu 7 tahun, saudara. Itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Oh, kuliah itu nanti begini, saudara. Banyak orang memiliki konsep dalam pikirannya itu berbeda dengan fakta kenyataan di lapangan. Karena itu, saudara, mari kita perlu belajar baik-baiknya.
Sehingga di sini konsep kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan sekedar kita, kalau kita perhatikan seorang nabi yang besar, saudara, nabi yang besar, Yohanes Pembaptis, saudara, Yohanes Pembaptis ini sebenarnya termasuk di dalam nabi, dalam itu perjanjian lama sebenarnya masuknya, saudara. Dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Ya. Terkenal dengan apa yang dilakukannya, yaitu terkenal dengan Yohanes Pembaptis karena apa? Suka membaptis. Dan disebut pembaptisannya Yohanes ini sebagai baptisan pertobatan. Karena apa? Karena dia mempersiapkan ketika Tuhan datang, yang harus pertama kali dilakukan oleh manusia sebelum Tuhan datang adalah bertobat. Ketika saudara mau terima Yesus, saudara harus bertobat. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Begitu luar biasanya apa yang dilakukannya sehingga banyak sekali orang datang kepadanya untuk dibaptis, termasuk Tuhan Yesus. Begitu hebatnya Yohanes ini, saudara. Pelayannya begitu luar biasa. Sampai Tuhan sendiri datang. Saudara nanti bisa membaca di dalam Matius, saudara, Matius pasal 14, Matius pasal 11, saudara, itu di sana menceritakan tentang hal itu, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, begitu hebatnya Yohanes ini melakukan pelayanannya sehingga sampai pada waktunya dia pun membaptis Tuhan Yesus. Dan di situ saya percaya apa yang dialami ketika Yesus dibaptis dan keluar dari air bukan sekedar di dalam konsep ketika kita pelajari firman Tuhan, saudara. Ketika ada suara yang dari langit berbicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu bukan hanya Yesus yang dengar, tetapi orang di sekitar situ semuanya mendengar. Artinya Bapa sendiri menyatakan kepada Yesus. Artinya di situ Yohanes memiliki iman yang kokoh. Memiliki iman yang kokoh yang luar biasa. Tetapi saudara, ketika saudara nanti baca bagaimana ketika Yohanes ini ditangkap. Yohanes ini ditangkap dan dimasukkan di penjara. Karena apa? Karena dia berbicara dosanya Herodes. Ditangkap, dimasukkan di penjara, ya saudara, di situ tidak bisa apa-apa. Karena apa? Kalau di penjara itu isinya hanya, ya ruangannya kecil di tempat kami di kantor itu ada penjara, saudara. Ada penjara ukurannya hanya kurang lebih 3 kali 2 meter, saudara. Ya. Kalau mau keluar terketok, Pak, tolong saya mau ke belakang, misalnya gitu, saudara. Ketok-ketok, saudara. Berapa banyak saya sudah melihat berapa orang masuk di situ, saudara, karena kesalahannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yohanes ini tidak salah sebenarnya, tetapi dalam pelayanannya dia dijebloskan di penjara karena apa? Karena dia membicarakan dosa Herodes. Nanti sudah bisa baca dalam Matius pasal 14. Apa yang terjadi tentang Yohanes Pembaptis, saudara-saudaraku? Yang pada akhirnya Yohanes ini matinya apa, saudara? Matinya di apa? Dipenggal kepalanya. Sebagai apa kepalanya? Untuk hadiah. Bayangkan, saudara. Kepala untuk hadiah, saudara. Ya, itu, saudara. Nanti saudara silakan baca dalam Matius pasal 14, saudara. Ya. Di dalam pelayanan ini ketika si Yohanes ada dalam penjara, ada satu hal yang sangat mengganggu, ada satu hal yang sangat dipikirkan oleh Yohanes tentang Yesus, saudara. Ketika dia memahami tentang Mesias, saudara, ternyata sekelas Yohanes Pembaptis juga memiliki pola pikir tentang Mesias seperti kebanyakan orang Yahudi pada masa itu. Orang Yahudi pada masa itu memiliki konsep bahwa Mesias yang datang itu akan mengembalikan kejayaan kerajaan Daud. Posisi saat itu Israel sedang dijajah oleh Romawi, sehingga dalam konsep mereka bahwa Mesias yang datang ini sebagai raja yang nantinya akan memimpin di dalam gerilya. Seperti itu kira-kira. Kalau di tempat kita itu dengan Panglima Jenderal Sudirman. Terus bergerilya menentang yang nama penjajahan. Ternyata tidak. Apa yang didengar oleh Yohanes Pembaptis ketika dia suruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, ternyata tidak seperti apa yang dipikirkan.
ternyata tidak seperti apa yang dipikirkan. Lihat kita bersama Matius pasal 11, mari buka. Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan Buning bacakan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruslah kami senantiasa menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yesus apa yang kamu dengarkan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahu, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Amin. Sampai di situ. Apa yang diterima oleh Yohanes Pembaptis ternyata ketika Yesus berbicara kepada murid-murid Yohanes ini, yaitu bahwa Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata apa yang dipikirkan oleh Yohanes ketika aku di penjara, aku pengen bahwa Yesus ini akan memberontak kepada Herodes sehingga aku dilepaskan dari penjara. Faktanya tidak demikian. Yesus justru pelayanannya berdoa bagi orang, berbicara tentang hukum kasih, berbicara tentang mengampuni, berbicara tentang dosa, dan berbicara tentang banyak hal, memulihkan orang dan sebagainya. Bukan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi, tidak ternyata. Ini yang membuat Yohanes ini menjadi kecewa dan akhirnya saudara, Yohanes ini mungkin dalam kehidupannya ada yang namanya kebimbangan. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, konsep tentang Mesias yang ada pada pikiran Yohanes ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita perhatikan hidup kita, perhatikan setiap diri kita. Ketika engkau datang, ketika engkau ikut Yesus, konsep apa yang ada dalam pikiran kita? Engkau mungkin pernah dengar yang namanya, saudara, teologi kemakmuran. Ketika engkau ikut Yesus, engkau akan pasti kaya. Kalau kamu tidak kaya, berarti masih ada dosa. Itu konsep kemakmuran, saudara. Ya, beberapa tahun yang lalu itu menjadi booming. Saudara. Tapi saya ingin katakan tidak seperti itu. Siapa yang tidak ingin kaya? Semuanya ingin kaya, betul? Betul ya? Semuanya ingin kaya. Tetapi bukan seperti itu konsepnya. Ketika ikut Yesus, oh nanti aku akan bebas dari masalah. Faktanya, kenyataannya, kalau nggak ada masalah, semua rasul, saudara, matinya normal. Kalau ikut Yesus itu tidak ada masalah, semua rasul yang menulis Israel, hidupnya matinya normal. Faktanya, matinya tidak normal. Hanya Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos, itu yang hidupnya sampai akhir. Yang lainnya ada yang dipenggal, ada yang digantung dengan posisi terbalik, ada yang diseret dengan kuda, ada yang ditombak, semuanya ngeri, saudara. Karena itu, mari kita ingat baik-baik, saudara, ketika saudara dan saya ikut Kristus. Dalam pikiran kita, cari dan benar-benar kita mengikuti Yesus. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Amin. Karena itu, mari sekali lagi, saudara, konsep yang keliru mulai sekarang kita tinggalkan. Saudara. Yang kedua, saudara, yang bisa mempengaruhi membuat manusia menjadi bimbang adalah memperhatikan keadaan sekeliling. Ya, memperhatikan keadaan atau fokus dengan keadaan yang sekeliling kita. Keadaan sekeliling saat ini semuanya sedang booming, bingung karena COVID. Nah, karena COVID. Karena COVID ini semua jadi bingung, semua usaha kadang banyak yang macet, semua usaha banyak yang terpending dan sebagainya, sehingga omset dan sebagainya itu akan menjadi berkurang. Apakah kita anak Tuhan kemudian dengan situasi seperti ini juga ikut-ikutan dengan keadaan itu? Saya berharap tidak seperti itu. Amin. Amin. Semua anak Tuhan di tempat ini saya tetap berdoa, setiap usahanya akan terus diberkati. Akan terus dibuat Tuhan tetap melejit di masa yang sulit.
Mungkin orang sedang mengalami kesulitan, sama kita mengalami kesulitan. Yang lain hanya dapat satu, engkau anak Tuhan dapat dua, kan begitu saudara. Amin. Ya. Walaupun sama mengalami sulit, tetapi di tengah kesulitan itu saudara tetap naik dan tetap naik. Walaupun kadangkala perlu tertatih-tatih. Mari saudara, jangan kita fokus dengan keadaan sekeliling kita. Jangan kita fokus dengan situasi keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita. COVID boleh terjadi, tapi kita akan semakin bergerak bersama dengan Tuhan. Ya. Justru di tengah seperti ini saudara, kita akan menikmati sukacita. Menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 bercerita tentang Elia. Saudara, Elia ini begitu fenomenal dan begitu luar biasa dahsyatnya dalam pelayanannya. Ya. Ketika ia menghadapi 450 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, dia seorang sendiri, hanya nabi Tuhan yang ada pada waktu itu, dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Begitu hebatnya, Elia ini melakukan sesuatu dan mujizat Tuhan terjadi. Dahsyat, saudara. Dan kemudian Elia ini bersama dengan rakyat Israel pada masa itu, yang kemudian berbalik kepada Tuhan, menangkap nabi-nabi Baal itu dan membunuh mereka semua. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika hal itu didengar oleh Ratu Isabel. Yang didengar oleh Ratu Isabel, ya, Isabel, kenapa? Elia ini berharap bahwa Tuhan menghukum mati sekalian Isabel ini. Kenapa? Dia sebagai biang kerok penyembahan berhala di Israel pada masa itu. Tetapi faktanya ternyata tidak. Ternyata bahwa Isabel ini justru memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Elia dan membunuh dia. Tangkap dia hidup atau mati. Satu ancaman ini membuat Elia menjadi sangat-sangat ketakutan. Membuat Elia menjadi sangat-sangat ketakutan. Karena mungkin saudara nanti bisa membaca dalam 1 Raja-Raja. Intinya adalah Elia kemudian ada di padang gurun, kemudian dia duduk di situ berkata, Tuhan, aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Lebih baik saat ini aku mati saja. Saudara pernah berkata seperti itu? Atau pernah ada dalam pikiran kita seperti itu? Saudara, jangan saudara. Karena hidup saudara, ketika Tuhan izinkan saudara menikmati hari ini, saudara diberikan hidup, itu ada satu karunia yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Walaupun engkau sedang tertatih-tatih, ketika engkau membuka mata, artinya Tuhan sedang memberkati engkau. Walaupun faktanya, oh hari ini aku harus bayar kontrakan. Oh hari ini aku melihat hal ini sesuatu yang terjadi dan begitu memusingkan kepalaku. Tapi saya percaya, awali hidup kita dengan kita melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi? Elia sangat ketakutan sehingga ia berkata, Tuhan lebih baik aku mati. Karena apa? Melihat sekelilingnya, melihat apa dia kena, hanya fokus dengan sekelilingnya, orang-orang yang mengejar, mencari dia, untuk apa? Untuk ditangkap dan dibunuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, Elia yang begitu fenomenal, yang begitu luar biasa, saudara, nabi yang begitu sangat dikagumi di Israel, sampai sekarang saudara menjadi dihormati namanya, tapi pernah juga mengalami yang namanya kebimbangan, mengalami yang seperti ini. Keadaan sekitar dapat membuat hati jadi bimbang. Betul apa betul? Di masa yang sulit ini bisa membuat kita menjadi bimbang. Ya. Tetapi saya katakan, saudara anak-anak Tuhan, teruslah melekat kepada Tuhan. Ketika saudara mungkin di gereja menikmati sukacita, saudara menikmati sorak-sorai, saudara menikmati peneguhan, saudara menikmati sesuatu firman Tuhan atau dalam pujian penyembahan sudah dikuatkan, jangan berhenti sampai di situ. Tetapi teruslah bahwa penyembahan itu ada dalam hidupmu, di luar gereja pun saudara tetap menyembah Tuhan. Amin. Nikmati hal itu sehingga saudara bukan sekedar di sini ketika kita sedang serai, oh haleluya, karena di gereja itu kita seperti malaikat semua. Tapi begitu di luar, seperti apa? Ya saudara yang nafsirkan sendirilah. Ya. Di luar seperti apa saudara silakan tafsirkan. Saya harapkan di sini seperti malaikat, begitu kudus di luar pun juga sama. Ya. Di sini percaya betul menikmati peneguhan, di luar pun tetap menikmati peneguhan.
Di sini bersukacita, di luar pun tetap bersukacita. Walaupun engkau sedang menghadapi di rumahmu buka bakal, berhasil entek. Engkau sedang membuka di situ dompetmu isinya ribuan. Aku biasa. Aku biasa, saudara. Ya. Sudah biasa. Kenapa? Saya kalau kantor jarang bawa uang. Kenapa? Rumahnya dekat. Ya, rumahnya dekat. Kalau pengen apa ya pulang sebentar, saudara. Enak, saudara. Ngirit. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak hal bisa membuat karena sekeliling yang terjadi itu membuat kita menjadi bimbang. Karena itu, saudara, mari anak-anak Tuhan jangan mengalami perkara ini. Saya berdoa anak Tuhan di tempat ini tidak mengalami yang seperti ini. Elia yang sekelas itu pun mengalami. Karena itu mari kita terus berpegang kepada Tuhan. Petrus ini ternyata rupa-rupanya salah satu murid yang mencicipi dia bisa berjalan di atas air. Kalau di sinetron kita ada Brahma Kumbara. Saudara, ini yang usia ini pasti ngerti sinetron apa itu Brahma Kumbara gitu. Bisa melayu, lari di atas air. Ternyata Petrus pun bisa. Ya, Petrus berjalan di atas air. Gitu. Ketika dirasakan tiupan angin, kemudian imannya goyah. Sehingga pada waktu itu Petrus jadi tenggelam, blepek. Saudara. Ya, saya hanya bayangkan rasanya kayak apa ya berjalan di atas air. Kalau ngelangi bisa, kalau renang bisa, tapi kalau melaku di atas air itu seperti apa? Saudara? Pernah mencoba, saudara? Pernah mencoba enggak? Saya kadang-kala juga coba-coba, siapa tahu bisa seperti Petrus, saudara. Renang, berjalan di atas air. Ya ternyata enggak bisa, saudara. Ternyata mak blepek, saudara. Gaya artinya gaya batu, blepek masuk dalam air, saudara. Ya, istilahnya gaya batu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Petrus pun mengalami. Karena itu, saudaraku yang terkasih, jangan kita lihat sekitar sama seperti Petrus ketika dirasakan tiupan angin yang begitu kencang, situasi hatinya jadi berubah. Jangan kita melihat situasi di luar sana sedang menerpa semua orang, hati kita jadi berubah. Jangan, saudara. Tetap, mari hati kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena itu, Bapak sudah yang terkasih, mari kita perhatikan baik-baik hidup kita. Yang ketiga, yang mempengaruhi kebimbangan adalah yang ketiga, terlalu banyak dengar suara manusia. Lah ini juga, saudara. Ya. Ini juga, saudara. Karena itu memang kalau orang itu sering banyak berbicara, itu juga kadang sering banyak kesalahannya, gitu. Ya, saudaraku yang terkasih, terlalu sering dengar suara manusia. Manusia itu pandangannya A, B, C, D itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Satu contoh, saudara bisa melihat di Injil ini, saudara. Injil ini berbicara sesuatu yang sama, misalnya sama, tetapi yang nulis berbeda-beda. Saudara membaca, kok rasanya kayak agak beda, tetapi sebenarnya sama isinya, gitu. Itu karena tafsiran orang, gitu loh. Saudara mendengar berita terjadi kecelakaan, mungkin kereta Palang Sepur situ nabrak bis misalkan. Saudara nanti mendengar di berita harian itu berbicara kemudian harian yang lain berbeda lagi. Nah, itulah tafsiran. Saudaraku yang terkasih, ketika kita sering hanya mendengar suara manusia, itu sangat mempengaruhi, oh benar, memang faktanya hari ini, memang faktanya tahun ini, itu sangat sulit, usaha macet. Kemudian karena terpengaruh, kalau gitu enggak usah usaha aja lah. Karena gitu usahaku tak berhentikan. Kalau berhenti mau makan apa? Kan begitu, saudara. Kalau gitu enggak usah kerja, apalagi enggak usah kerja. Mau nyadong dari pemerintah, saudara. Tidak bisa, saudara. Karena itu, mari sebagai anak Tuhan, kita terus untuk fokus kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sama seperti Yohanes tadi, saudara. Ketika Yohanes Pembaptis di penjara, murid-muridnya datang mengunjungi dia dengan membawa banyak berita dari luar, berita apa yang dilakukan oleh Kristus itu dan Sang Mesias itu ternyata berbeda dengan fakta kenyataan yang dalam pikirannya. Apa yang didengar itu sangat mempengaruhi pikirannya, sangat mempengaruhi pikirannya. Saudara, contoh, saudara sering lihat sinetron dan dengar sinetron, saudara lama-lama terpengaruh dengan sinetron. Ya, itu faktanya. Karena itu, kalau saudara sering dengar firman Tuhan dan sering menikmati firman Tuhan,
maka saudara akan terpengaruh dengan firman Tuhan. Itu faktanya. Karena itu mari lihat baik-baik kehidupan kita. Saudara ingat kisah Daud. Daud yang begitu fenomenal, begitu luar biasa. Ya, sampai bintang lambangnya Daud itu dipakai bendera Israel sampai dengan saat ini. Saudara. Bintangnya. Ya. Daud yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Ketika harus menghadapi Goliat, ternyata banyak sekali orang-orang yang berbicara miring tentang Goliat. Saul pun berbicara demikian. Saudara nanti bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal 17, Saudara. 1 Samuel pasal 17. Bagaimana Daud harus menghadapi Goliat. Sebelumnya Saul berbicara, apa mungkin kamu bisa menghadapi, sementara Goliat ini dari masa mudanya adalah seorang tentara yang biasa berperang. Pegangannya setiap hari adalah pedang, tombak, lembeng. Kalau zaman sekarang pegangannya setiap hari adalah bedil. Nah, kalau zaman sekarang, saudara, zaman waktu itu kan seperti itu. Ya. Dia sudah biasa berperang, dia sudah biasa berkelahi, dia sudah biasa. Bagaimana dengan kamu? Kalau Daud mendengar suara Saul, bahkan tentara-tentara Israel pun berbicara miring. Kalau Daud mendengar suara-suara itu, hal itu tidak usah aja lah menghadapi, tidak usah dihadapi, sehingga bangsa Israel akan mengalami kekalahan. Faktanya Daud berbicara, saya biasa mengembalakan kambing domba, saya biasa menghadapi singa, saya biasa menghadapi beruang, saya tangkap, saya pukul, saya bantai, kalau perlu tak rica-rica, kan gitu. Itu mungkin kalau zaman itu sudah ada rica-rica, itu beruang sama singa dirica-rica sama Daud. Karena waktu itu belum banyak orang Manado, ya tinggal di sana sehingga tidak ada rica-rica. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan Daud ternyata jauh berbeda. Kalau Daud mendengarkan perkataan Saul, maka hatinya pun akan menjadi bimbang. Saudara-saudara yang terkasih, mari dalam hidup ini jangan kita fokus mendengarkan suara-suara manusia di sekitar kita atau suara-suara yang sumbang di sekitar kita. Karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Amin. Amin. Apa yang perlu kita dengarkan, saudara? Apa, saudara? Firman Tuhan. Saudara, segampang apa mendengar firman Tuhan? Sangat gampang. Saya katakan sangat gampang. Saya sering sampaikan, pakai HP smart Anda untuk memberkati hidup Anda. Boleh buka YouTube, silahkan, saudara. Banyak di situ pelajaran. Ada yang saling nah ini salah satunya ini yang suka kadang berdebat, nah, di YouTube aja perdebatan, saudara. Tapi juga di situ kita bisa belajar banyak, sehingga hidup kita diberkati, kita dikuatkan. Amin, amin. Ya. Sehingga hidup kita dikuatkan, dengar terus suara Tuhan, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, sehingga hidup kita akan atau intelektual kita akan semakin pinter. Firman Tuhan kita juga perlu sudah belajar. Kemudian yang terakhir dalam arti konsep yang mempengaruhi kebimbangan, saudara, ya. Faktor waktu. Saudara, saya ingin bertanya, seberapa kita yang punya pergumulan, angkat tangan. Seberapa kita yang punya pergumulan? Saya percaya semuanya punya pergumulan. Saya pun punya pergumulan, loh. Bapak Gembala juga punya pergumulan, saudara. Sudah berapa lama Anda berdoa? Halo? Mungkin saudara sudah berdoa 5 tahun. Ada yang 5 tahun? Lebih, saudara. Saya juga punya pergumulan, pengen punya rumah, sudah berdoa, saudara. Sudah berapa tahun? Wah, sudah saya sejak dulu, saudara. Ya. Sejak kita menikah, saya pengen punya rumah sendiri, kan gitu, saudara. Tapi faktanya sampai sekarang Tuhan belum izinkan kita punya rumah sendiri. Artinya, ya tetap saya bersyukur, walaupun saya ngontrak dengan pemerintah, saudara, tapi tidak bayar, kan begitu, saudara. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang punya pergumulan, anak Tuhan punya pergumulan, mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun berdoa, Tuhan kenapa enggak jawab-jawab? Saudara, mungkin kita harus terus bergumul sama Tuhan. Ingat kisah Abraham. Abraham dipanggil Tuhan, usianya berapa, saudara? Dipanggil bukan berarti mati, loh, saudara. Dipanggil untuk menjadi anak Tuhan, dipanggil untuk pergi dari ayah ibunya, pergi dari daerahnya, diberikan satu tempat nanti yang dijanjikan oleh Tuhan. Usianya berapa? 75 tahun.
Kira-kira 75 kalau sekarang tuwek atau nom saudara? Hah? Tuwek atau nom? Tuwek saudara, tua. Usia tua dipanggil Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang dia sendiri tidak tahu. Dijanjikan bahwa kamu akan menjadi bapa sebuah bangsa yang besar. Saudara nanti bisa membaca di dalam Kejadian pasal 12 itu di mana Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi dari tempatnya ke satu tempat yang dia sendiri tidak tahu. Usia 75 tahun, Abraham mengikuti, Abraham melakukan apa yang dijanjikan Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 20 tahun, Abraham mulai bimbang, saudara. 20 tahun, Abraham mulai bimbang. Benar enggak sih Tuhan ini? Katanya janji akan memberikan keturunan, aku akan menjadi bapa bangsa yang besar. Faktanya sampai sekarang aku belum punya anak. Itu yang terjadi oleh Abraham. Abraham pun bimbang. Saudara, mari kita lihat di dalam Kejadian 15. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kuning bacakan bagi kita Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 1 sampai 3. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan, Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewartai rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli bangsa. Ya, Sampai di situ, saudara. Ini membuktikan bahwa Abraham pun, karena faktor waktu yang sangat panjang, dia pun menjadi bimbang. 20 tahun loh saudara, itu bukan masa yang sebentar. 20 tahun itu masa yang panjang untuk dia menantikan seorang keturunan. Saudaraku yang terkasih, kadangkala memang kita harus teguh iman kita untuk menantikan janji Tuhan. Bukan kadangkala tetapi harus dan wajib iman kita teguh untuk terus menantikan yang namanya janji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, nanti dari ayat ini sudah bisa baca. Ketika Abraham kuat, ketika Abraham menjadi teguh imannya, kemudian Sarah ini menjadi bimbang. Sehingga akhirnya diberikan hambanya. Wes, Kang, kayak aku duwe hamba, aku duwe budak. Wes, kira-kira kamu menikah sama dia, kamu sama dia sehingga supaya kita punya keturunan. Saudara, saya bayangkan jika seandainya saat itu tidak terjadi, saudara, mungkin berbeda ceritanya saat ini. Betul saudara. Ya, berbeda cerita, tetapi fakta yang terjadi sudah seperti itu. Ya. Kemudian saudara, mereka berdua ini ternyata dengan keadaan situasi itu menjadi bimbang. Tetapi Tuhan selalu teguhkan dan teguhkan dan teguhkan. Karena itu kita perlu terus dekat kepada Tuhan sehingga kita terus diteguhkan dan diteguhkan. Itu caranya, hanya itu saudara, tidak ada cara yang lain. Saudara nanti bisa membaca. Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak lahir. 25 tahun dia menanti seorang keturunan. Kemudian Sarah berusia 91 tahun ketika Ishak lahir. Bayangkan saudara, 91 tahun bobot saudara. Saudara bayangkan seperti apa? Saudara pernah lihat mbah-mbah hamil? Angel saudara. Wah, ini di luar logika. Mbah-mbah kok masih hamil saudara. Terjadi. Ya. Apa yang dilakukan Tuhan itu sesuatu yang kayaknya bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Mungkin saudara berpikir, tidak mungkin Tuhan itu sudah sekian lama, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu mari kita terus percaya. Saudaraku yang terkasih, kemudian bagaimana mengatasi kebimbangan secara alkitabiah? Bagaimana mengatasi kebimbangan secara alkitabiah? Yang pertama adalah harus memiliki konsep yang benar. Kalau pertama tadi kan pengaruhnya yang membuat manusia itu bimbang, karena apa? Konsep yang keliru, betul. Milikilah konsep yang benar. Ya.
konsep yang benar itu akan membawa kita akan tetap kuat, akan tetap teguh di dalam kekristenan kita. Di dalam kita mengiring Yesus. Ketika kita ada di tengah dunia, kita akan tetap teguh dan tetap kuat. Hanya konsep yang benar dalam pola pikir kita. Oh, kalau aku menjadi Kristen, itu sebaiknya yang sebenarnya adalah aku cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pagi-pagi bangun tidur, aku cari dulu kopi. Oh bukan, cari dulu Tuhan. Duduk diam tenang di bawah kaki Tuhan menyembah. Bukan cari yang lain, bangun tidur cari, HP ku berita apa ya? Berita ini apa ya? Cari sesuatu yang sudah, milikilah konsep yang benar. Ya. Yohanes memiliki konsep yang keliru tentang Mesias. Ya. Mungkin saya tidak ngerti dalam hatinya jadi seperti apa, saya tidak ngerti. Yang jelas Yohanes pun mengalami kebimbangan. Tetapi yang ingin saya katakan, mari miliki konsep yang benar di dalam kekristenan. Ya. Ikut Kristus bukan sekedar saudara untuk diberkati, tetapi ikut Kristus pasti diberkati. Amin. Ya. Ikut Kristus bukan sekedar saudara mencari kesembuhan, tetapi kalau saudara percaya ikut Kristus pasti sembuh. Ya. Karena itu mari konsep yang benar tanamkan dulu dalam pikiran kita. Yang benar adalah aku cari Tuhan. Sebab di dalam Tuhan itu sumber segalanya. Ya. Sekali lagi saudara. Dalam Matius 6 ayat 33, adalah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, diwoco gampang, ngelakoni ini gampang. Amin. Diwoco gampang, dilakoni gampang. Katakan amin. Ya, sudah. Ya benar sudah. Ternyata ngelakoni ini hanya segitu tuh, jungkir balik, bangun tidur, kosek. Kita dibangun kosek, kan pembantu segentangi, sudah enggak sudah. Justru kita harus bangun lebih awal. Saudara. Kita bangun lebih awal, duduk diam, duduk berdoa, nyembah. Saudara yang terkasih, miliki konsep yang benar tentang kekristenan. Yang kedua adalah, kita harus belajar untuk memandang hanya kepada Yesus saja. Belajar memandang kepada Yesus saja. Berapa kita yang dalam kehidupan ketika di gereja, iya, kita pandang kepada Yesus, oh iya, pemimpin pujian. Saudaraku yang terkasih, mari kita fokus menyembah Tuhan, amin. Menyembah, luar biasa. Tetapi begitu di luar, yang kita pandang adalah, ya itu saudara. Itu enggak terjadi atas GPI Bait Kudus. Enggak terjadi atas jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat di sini semuanya fokus kepada Yesus. Di luar sana pun tetap sama. Oh, walaupun sedang usahaku Tuhan, sedang mulai turun omsetnya, fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Saudara yang terkasih, gampang ngomong, lakoni gampang. Tinggal fokus pada Yesus, ketok bimbang, duduk diam tenang. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Nyembah kan tidak perlu kita duduk langsung, oh ya saudara di kantor, kita nyembah dengan seperti itu, orang bertanya, ini rodok ini apa gitu. Kan gitu kalau di kantor. Ya kita cukup duduk diam tenang. Mungkin dengan sedikit bergumam atau dengan batin kita, hati kita, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Amin. Amin. Lakukan. Lakukan. Ya. Mari kita harus belajar untuk fokus memandang hanya kepada Yesus. Ya. Karena apa? Hanya hal ini yang membuat kita bisa terus eksis. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Nasihat supaya bertekun dalamnya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu menentang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kami. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, dan diisi cita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan. Amin. Saudara-saudaraku, ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada
Yesus. Meskipun di luar sana banyak tekanan, meskipun di luar sana banyak hal yang akan mempengaruhi imanmu, meskipun di luar sana saudara sedang mengalami pergumulan, tetapi kita melangkah, lakukan dengan iman dan mata kita yang tertuju kepada Yesus. Sekali lagi, mari kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang ketiga, untuk mengatasi kebimbangan sesuai dengan Alkitab, telinga kita harus dibiasakan untuk mendengar firman Tuhan lebih dari suara manusia. Biasakan dengar firman Tuhan daripada suara manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, Roma 10 ayat 11 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Sangat jelas, iman timbul itu dari firman Tuhan, firman Kristus. Ketika kita mendengar, karena itu kalau saudara baca firman, usahakan saudara sedikit bersuara supaya saudara baca, telinga kita pun dengar. Saudara. Bukan sekedar hati kita, tapi telinga kita dengar. Itu yang diajarkan dulu saya, saudara. Ketika saya sedang belajar nyantrik itu. Yang moco yo krungu, moco kok mung dibatin. Aliran kebatinan. Ya. Kita bukan aliran kebatinan, saudara. Kalau kita baca, ada waktu tertentu kita mungkin baca sambil merenung, diam. Tapi kalau kita sedang baca, mari kita bersuara. Ya, boleh. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi pola pikir kita, akan mempengaruhi diri kita. Karena itu kita perlu belajar banyak tentang firman Tuhan. Saudara, setiap Jumat 1, 3, dan 5 ada PA, karena itu saya juga tetap mengundang, mengajak, menghimbau saudara yang memiliki waktu luang. Telat juga enggak apa-apa ya, Bevi ya. Telat pun boleh, enggak apa-apa saudara. Tapi telatnya aja pas doa berkat hamba Tuhan telat saudara. Sampai situ datang wah iki pas gong tok ya. Ya. Mari kita belajar saudara. Kita belajar, kemarin baru sekali berbicara tentang Trinitas tapi belum kelar, baru season pertama Bu ya. Baru season pertama, masih ada season 2 tentang Trinitas. Saudara. Mari saya ajak menghimbau datang. Supaya apa? Saudara pun intelektualnya dibangun. Ya. Anak Tuhan bukan berarti pasrah, bukan enggak. Anak Tuhan juga harus memiliki intelektual. Amin. Anak Tuhan harus pinter. Amin. Di samping itu, dengan kepintaran kita serahkan kepada Tuhan, disitulah ada hikmat. Nah, gitu, saudara. Ada hikmat. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang kita dengar sekali lagi itu akan sangat mempengaruhi pola pikir kita. Ya. Sama seperti Daud ketika dia hanya mendengarkan suara Saul, maka pola pikirnya akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata Daud lebih senang mendengar suara Tuhan. Amin. Daud lebih suka mendengar suara Tuhan. Saya percaya Daud memiliki iman karena saya percaya sudah bahwa di kehidupan bangsa Yahudi itu biasa dengan namanya katekisasi. Anak kecil pun sudah diajar untuk belajar membaca dan merenungkan, menghafalkan yang namanya kitab Taurat. Dan itu terbentuk sudah dalam kehidupan Daud. Saya percaya mungkin saudara tidak melihat sisi seperti itu dalam kehidupan Daud yang ditulis di Injil, di kitab suci. Tetapi saya sangat percaya karena itu pola kehidupan bangsa Yahudi sampai sekarang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang sering kita dengar? Satu, sering dengar TikTokan. Dua, sering dengar apalagi saudara? Ya, di luar sana sering dengar orang yang omongannya miring-miring. Ketiga, sering dengar sinetron. Keempat, sering dengar, mari kita persentase masing-masing. Saya tidak mau menghakimi, tetapi mari kita persentase. Ya, persentase. Seberapa banyak saya dengar firman Tuhan. Saudara, sekarang ini kan tidak sulit. Di grup itu kan, di grup GBI Baik Kudus kan juga ada disampaikan firman Tuhan toh. Ya, pasti ada sharing sedikit. Ya. Kalau saudara tekun, saudara yakin dengan satu ayat yang saudara renungkan, saudara baca, saudara imani, hal itu akan sangat berpengaruh terhadap diri kita. Amin. Yang terakhir, nah ini yang terakhir benar saudara. Kita hidup ini, saudara, ada yang waktunya panjang, ada waktunya pendek, ada yang usia bayi sudah dipanggil Tuhan, ada yang usia remaja dipanggil Tuhan, ada yang baru menikah dipanggil Tuhan, ada yang sudah tuwek, ngekek itu isi urip belum dipanggil Tuhan. Ada. Artinya
kita tidak tahu, artinya secara umum bahwa kita tidak tahu jangka waktu kita. Artinya bisa dikatakan bahwa jangka waktu itu menjadi jangka waktu yang panjang. Di dalam jangka waktu yang panjang, saudara, kita harus isi hidup kita dengan firman Tuhan, khususnya dari Roma 12 ayat 12. Mari Buning. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam iman. Amin. Dikatakan apa, saudara? Waktu kita itu hidup, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Karena itu kita isi dengan yang namanya bersuka cita. Apalagi di masa-masa sekarang, saudara bersuka cita, hidup penuh dengan sukacita, kegembiraan itu meningkatkan imunitas kita. Amin. Tuhan itu luar biasa, sudah Tuhan ciptakan kita begitu dahsyat. Ketika pikiran kita negatif, maka sesuatu yang negatif akan masuk dalam diri kita. Ketika pikiran kita positif, hati kita penuh dengan sukacita, maka kekebalan tubuhmu itu akan ada dalam hidupmu dan COVID tidak nempel dalam hidupmu. Itu faktanya, saudara. Yang terjadi itu kadang sering orang itu ketakutan sehingga membuat dia akan mudah diserang. Saudara yang terkasih, bersukacita dalam pengharapan. Ya. Saudara memiliki pengharapan, iya saya pun memiliki pengharapan. Kapan terjadi, kapan terwujud, tidak tahu. Karena itu tetap bersukacita dalam menantikan pengharapan. Ya. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan dalam Roma 15 ayat 13. Sumber pengharapan kita itu adalah Kristus. Karena itu mari kita nantikan dia dengan penuh sukacita. Ya. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Di dalam segala situasi di masa yang sulit ini, saudara perlu bersabar. Ya. Bukan Pak sabar, tetapi hidup kita perlu bersabar. Sekarang doa kita belum Tuhan belum izinkan terjadi. Mungkin besok belum terjadi, mungkin besok. Karena apa? Kita harus bersabar, menantikan dengan tekun dan setia. Yang terakhir adalah bertekunlah dalam doa. Kunci yang terakhir adalah doa. Yang pertama doa, yang kedua doa. Kuncinya terakhir Pak, ya doa. Ya omong isu itu yang bisa kita kerjakan. Saudara, di masa-masa sekarang doa ini menjadi sesuatu yang sangat mujarab. Saudara, kalau saudara perhatikan di YouTube itu banyak sekali saudara kita Bani Kedar itu mulai bertobat. Tidak diinjili, mereka baca kitabnya dan mereka temukan Isa Al-Masih jalan Siratul Mustaqim dari surat Maryam, saudara, ya. Dia temukan itu bertobat. Banyak sekali mereka menjadi murtadin gitu. Ya. Menurut mereka, tapi bagi kita adalah mereka menikmati sukacita di dalam Kristus. Itu salah satu termasuk doa-doa kita. Amin. Banyak sekali hal ini terjadi sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Karena itu jangan lelah untuk kita berdoa. Jangan lelah. Nah, bekerja, termasuk saudara doa bersyafaat untuk bangsa dan negeri, itu sudah sedang bekerja di ladangnya Tuhan. Sepele, gampang, simple, tapi mari kita lakukan. Gitu. Simple, tapi kita harus lakukan, kita kerjakan. Saudara. Ya. Kesimpulan, ya. Mari kita baca bersama-sama. Kelihatan enggak, saudara? Nah. Kesimpulan, 1, 2, 3, pemain musik dan pemain boleh maju depan. 2, 3. Di akhir zaman ini miliki iman dan pengenalan lebih lagi di dalam Tuhan. Sehingga kebimbangan menyingkir dalam hidup kita dan kita tetap melejit di masa sukar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita duduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan, Allah kami yang perkasa. Terima kasih untuk apa yang boleh kami nikmati pada siang hari ini. Firman-Mu Tuhan itu sudah mengajar setiap kami. Kami percaya Tuhan kadangkala kebimbangan itu boleh menyerang hidup kami. Tetapi di saat ini kami mengerti bagaimana kami harus mengatasi kebimbangan. Kami harus semakin dekat, kami harus semakin melekat, dan kami harus semakin fokus kepada Engkau. Dan kami percaya semuanya itu Tuhan akan memberikan pelajaran bagi setiap kami dan akan memberkati setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu boleh berbicara berhenti sampai dengan saat ini, tetapi kami percaya firman Roh Kudus akan terus berkata-kata berbicara atas setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur atas semuanya. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun kadang kami sulit Tuhan untuk memahami dan mengerti, namun saat ini yang kami percaya, Engkau pasti menjawab setiap persoalan, pergumulan dan doa kami. Satu hal yang ingin kami lakukan, kami mau terus percaya di hadapan Engkau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami percaya waktu-Mu Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Walaupun kadang itu meleset dari pikiran kami ya Tuhan. Amin, kami sungguh percaya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku tahu, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita sepakat kalau hari ini kita yang semua hadir di tempat ini, bahwa kita di dalam sebuah waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kita ada di dalam kairosnya Tuhan? Angkat tangan. Kalau Tuhan sudah berkehendak jadi, maka itu semua akan jadi. Amin. Jangan ada kebimbangan, keraguan. Nunggu waktu Tuhan. Tadi firman Tuhan, sabar menanggung dalam segala sesuatu. Sabar. Waktu Tuhan pasti. Berlayan perjamuan kudus, mempersiapkan diri ke depan. Walau kadang tak mudah Dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya menangkap pesan firman Tuhan untuk waktunya Tuhan. Biar bukan kata orang kita mengalami mujizat Tuhan, tetapi kita punya pengalaman sendiri bahwa Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Amin. Bukan kata orang kita mengalami. Saudara, ikut Tuhan adalah suatu praktek nyata dalam hidup kita. Kita percaya hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita praktek nyata. Betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersama akan menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan tangan kita ke depan, kita berdoa buat tubuh dan darah Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati tubuh, roti dan anggur, supaya ketika umat-Mu makan, umat-Mu minum, mereka mendapat kekuatan baru, mereka mendapatkan anugerah yang baru Tuhan. Ada anugerah-anugerah, tetapi anugerah yang terbaru daripada-Mu dicurahkan bagi umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Tubuh kami angkat, kami makan, kami terima. Darah kami angkat, kami minum, kami terima. Semuanya menjadi tubuh di dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga kami menerima kekuatan dari Tuhan. Menerima kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami semua yang makan minum tubuh dan darah-Mu mendapat kekuatan baru dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan, amin. Ya, silakan saudara duduk. Engkaulah Tuhan di hidupku, jadikan hidup yang baru. Darah-Mu mencucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Kau nyatakan, Kaulah segalanya. Katakan semua, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Siapa yang belum dapat? Sudah semua? Engkau yang berkuasa, sanggup mujizat-Mu di hidupku. Kita perkatakan pujian ini karena ini dari firman Tuhan.
Engkaulah Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu tersucikan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup Menyembuhkan. Katakan percaya. Jiwaku pun berserah hanya kepada Kaulah segalanya. Mari kita bangkit berdiri. Di hadapan Tuhan kita berkata, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara semua, kita megang roti dan mari kita letakkan lebih atas dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Setelah engkau dengar firman, timbul dari pendengaran akan firman, engkau melakukan, engkau menerimanya. Saya percaya mujizat Tuhan terjadi bagi kita. Mari kita ikutin bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya pecahan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Bait Kudus, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, jemaat yang akan mengalami mujizat-mujizat daripada Tuhan, jemaat yang diperkaya bukan semakin miskin, jemaat yang terlindungi dari segala penyakit, dari COVID-19. Bukankah roti yang padanya kita bersama terima, kita pecah-pecahkan, bukankah semuanya itu dalam tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuh Kristus menjadi satu dengan tubuh kami. Tubuh yang penuh kemuliaan, di mana kami tubuh berdosa. Tetapi karena tubuh-Mu Kristus, maka kami punya pengharapan dalam Tuhan. Kami bersyukur di dalam darah-Mu Tuhan, juga sebentar yang kami akan minum. Mari angkat dengan tangan kanan kita lebih atas dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Bait Kudus, jemaat yang diberkati Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita menaikkan syukur? Bukankah cawan pengucapan syukur
yang padanya kita menerima daripada Tuhan, bukankah semuanya itu di dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Minumlah dengan percaya, minumlah dengan percaya. Oh Yesus, kira bakataka, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia, sembahlah Dia. Kuraba kasih. Dengan suara kita sembah Tuhan. Jangan pedulikan atas masalah-masalah hidupmu. Pedulikan akan Tuhan Yesus yang berkuasa. Yesus yang berkuasa, yang menyembuhkan kita, yang sanggup memulihkan kita. Sampai masuk ke dalam tata hadirat Tuhan. Haleluya. Irama kata kasih Urabakata kasikina kata karabaka. Kami taruh percaya kami Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang beberapa mengalami ketakutan yang teramat sangat sampai membuat depresi. Saya tidak tahu siapa saudara, tapi Roh Kudus memberitahukan ada anak Tuhan yang ketakutan yang sangat amat sehingga menjadi depresi. Kekuatannya lemah. Engkau pingin kekuatan imannya kuat, tapi hari ini engkau berkata, aduh Tuhan aku lemah. Kita bersuka cita dalam Tuhan. Mari kita seperti Mazmur 103. Hai jiwaku muliakan Tuhan. Hai jiwaku sembahlah Tuhan. Hai jiwaku aku memuji engkau. Kena mata kasih, kena kata kasih. Kinana. Kinana la 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 yo. Kinana la 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 ya. Kinana la. Kinana la 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 la. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat memperhatikan kita, sampai sedetail-detailnya Dia memperhatikan kita. Kita kembalikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan, kami mengucap syukur Tuhan. Hidup mati kami karena Engkau. Tapi kalau kami harus hidup, kami percaya kami hidup harus memberi buah. Buah yang tetap tegar dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau memperkatakan kami
bahwa kami hidup akan terus punya manfaat dalam hidup ini Tuhan. Berbuah bagi Tuhan, berbuah lebat bagi Tuhan, sampai anak cucu kami terus memuliakan Tuhan. Kebesaran-Mu, keajaiban-Mu Tuhan. Turunlah sukacita sorga, turunlah damai sejahtera sorga, turunlah dalam nama Tuhan Yesus anugerah dan kekuatan dari sorga buat kami hari ini. Terima kasih, berkati Pak Daniel yang telah menyampaikan firman isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada bulan September awal akhir itu, kita lupa untuk memberi apresiasi pada yang berulang tahun ya. Saat ini saya mengundang Bapak dan Ibu saudara-saudari yang berulang tahun pada bulan lalu September kemarin ya. Mari silakan maju ke depan yang berulang tahun. Ya, mari. Atau ulang tahun pernikahan ya. Bisa ulang tahun pernikahan juga, bisa ulang tahun ya. Ayo Pak Robert. Ya, mari Pak Robert. Mari Pak Robert, puji Tuhan. Ya, ulang tahun pernikahan siapa? Ulang tahun pernikahan. Mas Onggo, rotinya tolong Mas Onggo. Ya. Mari Mas Rismana. Ya. Ada lagi Mbak Cici. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekaligus siapa yang pertama kali hadir dalam ibadah kita? Saya melihat ada Mas, siapa namanya? Mas Obed ya. Mas Obed, sini Mas Obed. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, Mas Obed. Mari Mas Obed sebelah sana Mas Obed ya. Ya, kita naikkan bersama-sama dulu. Selamat panjang umur kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tepuk tangan kok kenanggung kayak ngeplo idoro ya, puji Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa bulan September bagi kami bulan penuh ucapan syukur karena Tuhan menambahkan usia yang bertambah bagi kami, usia pernikahan, usia kami Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami percaya ada anugerah yang Tuhan nyatakan pada tahun bulan September ini. Dan juga untuk bulan-bulan yang di depan, Tuhan pastinya menyediakan anugerah yang tidak terbatas. Berikan kesehatan, berikan umur panjang Tuhan, berikan dalam hidup mereka, umat-umat-Mu yang saat ini merayakan ulang tahun, kebahagiaan dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati senantiasa hidup mereka. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan, puji Tuhan, haleluya. Kita angkat tangan kita, Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan. Itulah yang kami perkatakan. Sekeliling kami boleh berubah dengan keadaan, tapi kami percaya Tuhan menjaga, melindungi, menyertai kami, memberkati kami. Anak cucu kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
terhilang, terhampas dari segala kehidupan dunia ini. Kami percaya tetap kuat, tetap sehat dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati kami Tuhan. Siapkan hatimu, wadahmu yang besar untuk berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan tidak ada sakit penyakit apapun yang ada dalam hidupmu. Hidupmu penuh kemenangan, sukacita dalam Tuhan. Oleh bilur-bilurnya Yesus, Tuhan menjaga dan melindungi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat, damai sejahtera dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita.